Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Mengenai sila keempat dan pasca pemilu, yang pertama saya jelaskan, pasca pemilu ini memang situasinya aman dan kondusif ya, kondusif. Nah, sementara untuk mengenai yang isu-isu akan didominasi oleh elit-elit politik tertentu, politik dinasti, itu tentunya antar kubu partai atau politik itu saling ini, tapi kami nggak jauh ke sana ya. Intinya kalau polisi itu satu hanya untuk pengamanan masalah keamanan kenyamanan pada saat pemilu aja, tidak ada berbenturan, situasinya adem baik sebelum masuk pasca pemilu. Kalau untuk mengenai tadi yang masalah isu politik dan sebagainya, kami bukan ranahnya masuk terlalu ke dalam, nggak boleh ya. Yang tentunya adik-adik sebagai pelajar juga tentunya generasi muda harus pandai mencerna, kemudian pandai mengartikan bermedsos yang baik, mencermati kata-kata itu, yang mana sih yang benar, itu harus pandai, harus mulai belajar dari situ ya. Kalau intinya pada dasarnya kalau kepolisian satu tidak bisa masuk terlalu ke dalam mencampuri masalah politik, isu dinasti dan bengek sesuai pertanyaan. Yang jelas fungsinya kalau polisian hanya mengamankan jalannya pemilu dari tahapan sampai pasca, itu dipastikan aman, tidak ada kerusuhan, utamanya di wilayah Aceh, khususnya di seluruh Indonesia itu. Untuk mengenai sila kedua dari Pancasila yang mengenai masalah korupsi, yang mengenai masalah hukuman sesuai atau tidak, ya kan, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, ya tentunya memang itu udah ranahnya kepada kejaksaan, kemudian ranahnya kepada pengadilan, kemudian Kejaksaan Agung ya. Itu kemarin memang ada sedikit yang mengenai kasus korupsi yang notabene mungkin nggak setimpal, tetapi itu sudah dievaluasi, sudah dihukum dengan seberat-beratnya. Yang mengenai kasus yang kemarin mungkin adik-adik juga lihat lah ya di media, itu udah sudah disesuaikan, sudah dinaikkan. Kemarin jaksanya itu banding, kemudian semuanya nanti akan diterapkan di peradilan yang sama, tentunya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi ya. Jadi itu intinya, semua tidak pandang bulu siapapun, itu akan ditebas habis dari atas sampai di bawah. Itu. Mengenai kasus Pertamina yang kemarin terjadi, yang sekarang sedang diselidiki, sedang diungkap ya dari pihak-pihak aparat penegak hukum, utamanya dari kepolisian, KPK, kejaksaan dan khususnya pada pemerintah, itu sudah kerja maksimal untuk mengungkap sejelas-jelasnya sampai setuntas-tuntasnya, dimanapun celah itu ada celah untuk korupsi sekarang ini, karena akan diutamakan bukan korupsi, akan dihilangkan dan akan dibabat habis. Karena apa? Karena sekarang akan difokuskan kepada untuk MBG ya, makan bergizi gratis itu untuk adik-adik saya, anak-anak saya yang masih sekolah baik SD, SMP, SMA, kemudian ditambah lagi ke Bumil, itu hamil lah ya. Nah, itu makanya sekarang tidak ada celah koruptor yang akan ada di Indonesia, semuanya akan diberantas. Mulai dari Pertamina sekarang sudah ada semua itu ya, yang leng-lengnya itu sudah ada semua, sudah didata, kemudian sudah tahap saat ini penanganan ya.
Kalau untuk hukuman, segi hukuman itu tentunya disesuaikan dengan kasus ya, kasus dan pasalnya. Pasal itu ada beberapa yang ada yang ringan, ada yang berat ya kan. Tetapi saya rasa memang hukuman yang saat ini dilakukan oleh pemerintah ini sekarang udah mulai keras ya, sangat keras. Bahkan sampai hukuman mati ya kalau masalah itu ya. Ada itu. Karena sekarang ini udah diatur lagi masalah apa ya, koruptor itu ya kan. Jadi menurut saya juga udah mulai ada perbaikan lah, dalam perbaikan daripada sebelumnya ya. Tapi memang kategori kasus itu kadang-kadang ada yang memprediksi, Pak ini kok kasusnya begini, ini begini Pak. Sementara kan ada timbangannya, ada timbangan beratnya. Seperti kasus pencurian aja, kasus pencurian itu ada pasalnya masing-masing. Ada yang ringan, ada yang berat, itu pencuriannya. Sama aja dengan korupsi. Kalau dia hanya sebatas ikut-ikutan segala macam, ya mungkin nggak harus sama dengan si pelaku utamanya, ya. Karena memang rata-rata memang pelaku utamanya belum tertangkap, baru kroni-kroninya. Nah, seperti nanti mungkin akan ada lah di depan nanti saat nanti akan diungkap, ya kan? Yang sekarang kroninya udah kena, tapi nanti akan terungkap lagi pelaku utamanya dan hukumannya pasti beda, ya itu. Sila kelima dari Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Itu jadi saat ini saya rasa memang ketimpangan ada, utamanya di pelosok-pelosok itu ya masih ada ya ketimpangan sedikit masalah ekonomi ya. Nah sekarang dengan akan diadakannya atau bantuan-bantuan melalui apa ya, melalui subsidi, terus kemudian melalui MBG, ini tentunya akan meringankan bagi mereka-mereka orang-orang tua yang menyuruhkan anaknya yang kurang mampu. Nanti akan subsidi dari situ untuk meringankan. Jadi ini tujuannya itu yang tadinya ada ketimpangan, untuk saat pemerintahan sekarang ini akan tidak ada ketimpangan, akan ditiadakan ketimpangan itu, akan disejajarkan, diselaraskan supaya tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Biar nanti keadilan itu merata ya, semua merasakan, bukan hanya segelintir orang yang berpengaruh yang harus menikmati uang itu, tetapi nanti semua dari bawah sampai ke atas, atau mungkin dari bawah sampai menengah. Karena kalau di atas sudah jelas ya, jelas sudah dapat lah itu kan, dapat kesejahteraan itu sudah ada, keadilan itu sudah jelas udah ya kan. Intinya untuk sila kelima tentunya mudah-mudahan akan tercapai di 2025 ini. Kemudian nanti puncaknya di kalian-kalian ini, adik-adik saya di 2045 Indonesia Emas. Nanti kalian yang akan menciptakan, bukan saya. Saya mungkin udah pensiun, tapi nanti adik-adik saya ini yang akan meneruskan. Itu supaya nanti terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Pertama, kita bisa melakukan penerapannya dengan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu kita menjamin kebebasan terhadap masyarakat dan juga menghormati setiap keyakinan mereka. Nah, yang pertama kan tadi partisipasi publik ya. Partisipasi publik ini meskipun masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, kualitas partisipasi tersebut bisa dibilang rendah karena faktornya yaitu karena banyaknya orang yang melakukan korupsi dan didominasi oleh oligarki yang menghambat partisipasi politik yang sehat dan merata. Lalu ada yang namanya kebebasan berpendapat. Kebebasan yang berpendapat ini di Indonesia mengalami banyak tekanan, tindakan represif terhadap demonstrasi dan ancaman terhadap kebebasan pers yang menunjukkan kemunduran dalam demokrasi. Lalu ada lagi transparansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan transparansi ini pemerintah masih perlu ditingkatkan lagi. Meskipun ada inisiatif untuk membuka akses informasi publik, praktik korupsi ini ada kurangnya dan akuntabilitas
penjabat publik dapat menghambat transparansi yang efektif. Nah, secara keseluruhan meskipun Indonesia memiliki fondasi dan demokrasi yang kuat, tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi untuk memastikan demokrasi tersebut berkualitas dan berkelanjutan. Nah, peran-perannya itu kan ada 5 sesuai dengan Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita menanamkan moral dan etika yang agar masyarakat dan pemimpin bertindak berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti di sini kita mendorong masyarakat untuk pentingnya dalam nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu dengan memperkuat tali persaudaraan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan mengajarkan prinsip musyawarah dan penghormatan terhadap keputusan dan penghormatan terhadap keputusan bersama dalam sistem demokrasi. Yang kelima yaitu ada yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita di sini mengarahkan kepada masyarakat agar tidak hanya berpihak kepada segelintir orang. Cukup. Salah satunya kita dengan melakukan perataan infrastruktur. Nah, itu yaitu program seperti pembangunan tol di laut atau pemerintah melakukan pembangunan di jalan agar masyarakat di daerah-daerah terpencil ini gampang untuk melakukan transportasi. Yang kedua yaitu ada yang namanya dana desa. Jadi pemerintah mengalokasikan dana untuk desa agar ekonomi mereka lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Cukup. Salah satunya kita bisa melakukan reformasi yang namanya reformasi peradilan, yaitu kita memperkuat keadilan agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Terus lalu ada yang namanya penegakan hukum tanpa diskriminasi, yaitu aparat penegak hukum harus menindak setiap pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Lalu ada juga namanya pemberantasan korupsi. Nah, di situ yaitu memperkuat institusi seperti KPK untuk mencegah suap. Udah cukup itu aja. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.